saya Rizky Pratama, bisa dipanggil Rizky yang selama 2 jam ke depan akan menemani kakak-kakak pembicara dan tentunya Sobat Karir semua di acara kali ini. Dan bagi yang sudah bergabung, saya tentunya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang di acara Scholarship Talk LPDP Award di Sharing Session, yang mana pada acara kali ini kita akan diajak untuk mengenal lebih dalam nih terkait dengan program beasiswa LPDP dari kiat-kiat yang perlu dipersiapkan, baik ada berkas dan mental tentunya, dan juga terkait dengan proses seleksi, dan nanti kita akan mendengarkan nih pengalaman-pengalaman dari kedua narasumber keren kita. Dan tentunya hingga akhir acara nanti kita akan banyak dapat informasi bermanfaat yang harapannya dapat membantu Sobat Karir untuk mempersiapkan diri menjadi the next awardee. Oke, nah buat kakak-kakak dan teman-teman Sobat Karir yang bisa on cam, juga boleh banget buat on cam terlebih dahulu nemenin saya gitu, karena setelah ini kita juga akan ada sesi dokumentasi nih, masih pagi gitu ya, jadi masih fresh gitu, jadi boleh banget buat on cam dan kita foto-foto dulu nih. Nanti kepada kakak panitia bisa minta tolong untuk dipandu. Oke, sambil menunggu teman-teman Sobat Karir untuk on cam atau mungkin pasang virtual background-nya juga nih biar lebih kompak. Nah, udah dikirim juga nih di kolom chat ya, bisa untuk dipasang nih biar kita kompakan gitu. Saya juga izin mengingatkan nih Sobat Karir untuk nanti jangan lupa mengisi presensi yang linknya akan dibagikan di pertengahan acara. Dan presensi ini juga akan jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi, nanti jangan lupa untuk mengisi ini. Oke, buat teman-teman yang on cam, ditunggu dulu ya, teman-teman. Selamat pagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih, silakan. Oke, terima kasih. Nah, pastinya Sobat Karir di sini juga udah nggak sabar nih ya untuk ke acara inti. Tapi sebelum membahas lebih jauh terkait beasiswa LPDP ini, mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu sepatah dua patah kata dari Ibu Lulu Atulisisana, SPSI MA selaku Kepala Karir Center Psikologi UGM. Kalau begitu langsung saja kepada Bu Lulu saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ini weekend ya, tapi teman-teman masih semangat begitu. Ini saya kira pesertanya masih akan bertambah karena jumlah panitia lebih dari agak ini. Jadi kita sambil jalan sambil menunggu teman-teman yang lainnya gabung gitu ya. Oke, tadi sudah disapa Mbak Rizky, tapi saya pengen lebih ramai nih. Silahkan saya ingin tanya teman-teman, bagaimana kabarnya? Silakan jawab di kolom chat atau kasih tanda jempol untuk apa namanya kayak icon gitu apa reaction gitu ya, reaction jempol. Silakan. Ibu nih, tanda-tandanya udah pada. Oh iya, oke. Oh, baru panitia nih yang jawab. Silakan nih. Kita di perkuliahan gitu ya, kita harus memastikan ini sudah on fire nih teman-teman. Jadi nanti kalau pas materinya sudah jalan, teman-teman sudah benar-benar menyimak gitu ya. Oke, baru 2 nih. Oke, gimana? Halo Putri, Putri Agustini, peserta ya. Oke, gimana kabarnya? Ya, boleh open mic. Oh, mau ketik. Oke, alhamdulillah baik. Jadi fakultas mana ini? Psikologi studi atau mungkin tetangga kita? Oke, oke, dari SKIP Unida. Oke ya. Oke, ini udah banyak. Tapi ini cukup apa namanya, variasi ya pesertanya ya. Oke, ada juga tadi yang udah cukup menyalakan kamera, Ibramuddin. Ya, sehat alhamdulillah baik. Oh, terima kasih Dias. Ya. Alhamdulillah, ini adalah kesekian kalinya ya, Career Center Fakultas Psikologi UGM mengadakan sesi scholarship talk gitu ya. Jadi ini sebenarnya tuh banyak serinya. Kalau Anda penasaran, nanti Anda silakan untuk membuka apa namanya channel YouTube kami dan juga Instagram kami, dan nanti mungkin kalau website-nya udah jadi kita akan launching dan Anda juga bisa menyimak nih apa aja yang sudah kita lakukan atau mungkin sharing-sharing yang sudah kita kumpulkan ya dari berbagai narasumber gitu. Nah, apa sih tujuannya scholarship talk series ini kami selenggarakan? Ini menjadi salah satu concern ya di Fakultas Psikologi UGM karena kita menyadari ya sekarang akses kesempatan pendidikan itu semakin terbuka luas gitu ya. Nah, kalau apa namanya Anda bisa lulus S1, barangkali Anda terpilih lagi gitu, ini sangat 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 bisa begitu. Dan banyak sekali
lain ya, S1 gitu ya, S1 juga ada gitu. Jadi lagi-lagi ini akan sangat bermanfaat untuk Anda kalau Anda menyimak dari awal sampai akhir. Nah, narasumber yang akan kita undang ini tadi sudah diperkenalkan ada Mbak Alia. Halo Mbak Alia. Ya, Halo Lulu. iya Mbak Alia. Mbak Alia ini angkatan 2000 sebenarnya, nanti dulu saya nggak 2013 Mbak. 2013 ya. Oke, berarti saya kayaknya baru join di Fakultas Psikologi UGM gitu ya. Jadi kayaknya entah ketemu apa enggak kita ya di kelas. Ketemu dong Bu di psikologi sosial. Asik ya, saya masih ingat juga. Terus kemudian ada Mbak Eci. Halo Mbak Eci. Halo Bu Lulu. Oke, Mbak Eci ini kayaknya masih di Apro ya? Atau Di Maksi, Ibu. Maksi? Oh ya, Maksi Science. Oke. Mbak Eci angkatan berapa ya? Sama seperti Mbak Alia, Bu, 2013. Oke, wah bagus sekali ya. Ini jadi seperti reunian ya antara apa namanya teman seangkatan. Nah, kalau saya lihat apa namanya kurikulum kitanya, Mbak yang kedua ini tuh sangat apa ya, berpengalaman sekali dalam masalah beasiswa ya, kayak Mbak Eci ini ternyata waktu sekolah apa S1 dulu udah pernah dapet Tanuto ya. Iya, betul. Ya, dan kita tahu semua ya Tanuto itu apa namanya seleksinya cukup ketat ya. Jadi dan kemudian berhasil meraih ke LPDP. Jadi saya kira ini sharing session ini akan sangat menarik untuk Anda ya. Anda akan bicara apa namanya punya kesempatan gitu ya menggali pengalaman dari para narasumber dan barangkali mungkin ada tips-tips tertentu gitu ya yang secara implisit atau apa namanya sebenarnya nanti kalau udah dapat beasiswa itu gimana sih gitu ya. Dan kemudian juga Mbak Alia ini wah ini lulusan dari John Hopkins. Wah, keren banget, ini adalah salah satu apa namanya top university ya di dunia gitu. Wah, selamat nih Mbak Alia. Terima kasih Bu Lulu. Ya. Kalau saya lihat ini berarti sekitar 24 bulan ya. 23. 23, oke 23 bulan udah lulus S2-nya. Apa dengan tesis atau non tesis? Pakai capstone project sama ada kewajiban untuk ini apa namanya praktek dan ujian nasional gitu kayak semacam sertifikasi gitu. Oke, ya ya. Nah setelah ini rencananya mau apa nih Mbak Alia? Masih sedang bekerja aja Ibu. Oke, nah lanjut lagi lah S3. Mungkin sambil ngompor-ngomporin tuh ya. Lanjut S3. Oh saya lihat Mbak Alia ini setelah lulus sempat bekerja sekitar 3 tahun ya, kemudian atau 2 tahun mungkin ya. Dan kalau Anda nanti cermati gitu ya, kalau nggak salah saya baca Mbak Alia dapat LPDP-nya tahun 2019 ya, kemudian mulai studinya 2020 ya, betul 2020 awal gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada sekitar 1 tahun. Nah, sebenarnya ketika dapat beasiswa LPDP ini tuh tidak kemudian langsung ada sih yang kalau Anda sudah punya LOE gitu Anda langsung bisa masuk ya. Ada proses pencarian gitu. Nah, nanti itu juga perlu loh Anda gali gitu ya. Nanti kalau saya sudah dapat LPDP itu apa sih yang harus saya lakukan kemudian gitu ya. Setelah kita berjuang mendapatkan ini kemudian apa ya. Nah, karena proses setelahnya itu juga sangat penting begitu ya. Nah, itu nanti juga perlu digali sambil saya kasih bocoran-bocoran. Oke, untuk tanda kesiapan nih karena ini apa namanya kita serius menyelenggarakan acara ini, saya mohon kepada para peserta untuk on cam dengan virtual background atau tanpa virtual background sekitar mungkin nanti 10 menit ke depan ya. Saya ingin memastikan bahwa Anda yang datang di sini memang sudah siap nih untuk menerima apa namanya sharing dari para pembicara. Silakan, saya tunggu nih. Ada nih, ada Hilda yang sudah on cam. Oke. Tadi kayaknya Irda Mudin udah on cam terus ditutup lagi. Silakan nih. Oke, ya, good. Nah, ini baru 1 layar. Saya berasa kuliah dan ngobrol mahasiswa untuk on cam nih. Kalau Mbak Alia pas di John Hopkins ini apa namanya model jarak jauh online gitu atau? Wah, itu menarik Bu. Saya datang itu belum pandemi, tiba-tiba 1 bulan kemudian pandemi. Rasanya pengen pulang aja, tapi nggak boleh. Iya, berarti kuliahnya dari Indonesia nih? Enggak, saya kuliahnya tetap di sana. Soalnya praktek kan, harus praktek 1 tahun di sana dan segala. Jadi tetap. Oke, tapi berarti berbasis Zoom juga ya? Atau pakai platform yang lain kalau di sana? Pakai Zoom juga kok. Masih sama ternyata. Oke. Nah ini ya, ini jadi kita belum mengingatkan kalau Mbak Eci ini masih ini kan udah tes kayaknya Mbak atau belum? Sebelum Lebaran kemarin, 2 minggu sebelum Lebaran sudah tatap muka, Bu. Oh udah tatap muka. Oke. Sudah tatap muka untuk mata kuliah tertentu. Mata kuliah tertentu. Iya. Oke. Tapi kalau sekarang berarti sudah apa namanya? Sudah tahap apa Mbak? Ini semester berapa ya?
Bisa belum? Saya baru masuk bulan Februari kemarin, Bu. Iya, selamat datang di Maksud. Iya, terima kasih Bu Lulu. Ini ditunggu nih teman-teman nih. Oke, udah ada beberapa yang on cam, yang lainnya nih ditunggu lagi. Kenapa sih harus on cam gitu ya? Karena kita di layar gitu ya. Saya ketemunya lihatnya kotak-kotak hitam gitu ya, kalau saya bikin galeri, dan saya nggak tahu ini cuma nama-nama aja. Jadi sebetulnya saya bisa lihat wajah Anda, bisa lihat ini Anda gitu ya. Jadi jangan menurut ya. Oke, silakan tunggu. Saya buka sekali dengan ngobrak-ngobrak. Silakan. Ya, ditunggu ya. Tak absen satu-satu nih, saya berasa jadi kayak ngajar di kelas nih. Karisa, halo Karisa. Ya, halo, ada Hilda, halo Hilda Sarofina. Ya, Halo Kak, ya, gimana posisi sekarang? mohon maaf suaranya kurang jelas ya Kak. Oke, saya mau tes dulu. Suara saya bermasalahkah? Oh tidak. Oh ya, barangkali mungkin ini. Ya, tidak apa-apa. Saya cuma tanya kabarnya ya. Lagi posisi di mana dan kabarnya bagaimana? Oh, kurang jelas ya. Udah ditulis apa namanya, saya tulis ya. Gimana kabarnya sudah? Ya, Alhamdulillah baik Kak. good. Ya, terima kasih. Ditunggu yang lainnya ya. Ada Happy nih, Happy Virgina ini kayaknya masih saya. Melfirotun bisa, ya, good. Nah, harus disenggol satu-satu sih ya Mas di zaman sekarang, karena kayaknya on cam itu berasa kayak yang aduh ngapain aku on cam. Iya. Tapi teman-teman, ini adalah semacam mood booster ya, atau mungkin dalam bukan mood booster tapi kayak jadi penyemangat. Nah, buat para narasumber juga gitu ya. Oh, aku diperhatikan beneran, yang di depanku ini beneran orang, bukan layarnya apa layar aja gitu ya, di depannya nggak ada orang gitu. Oke. Oke. Ya, itu udah mulai banyak nih. Silakan dilanjut lagi. Ya, tidak apa-apa, saya tidak akan apa namanya men-screenshot wajah Anda ya, kalau Anda mungkin dalam posisi yang kurang apa siap untuk difoto gitu ya, tidak memaksakan. Oke. Tapi itu cuma pengen tahu gitu ya, bisa Anda di depan atau enggak. Oh iya, ya nggak apa-apa sih udah. Oke, next. Ditunggu nih, ada Indira Natasha belum menyalakan. Audrey, Dania, Dian, kemudian Endah. Oke, ditunggu semuanya. Ya, masih belum begitu banyak yang menyalakan kamera terus terang, tapi semoga ini tetap ini ya. Setidaknya tolong kasih tanda emot dong kalau tanda Anda sudah standby di monitor. Oke, good. Dania udah. Cuma Dania nih yang beneran datang. Oke, udah ada Tasya. Oh iya, terima kasih, udah beberapa lagi. Oke, thank you. Ya, oke. Jadi untuk kedua pembicara, ya ini mungkin adalah salah satu apa namanya, kecenderungan beberapa waktu belakangan ya. Jadi kadang-kadang kita nyalakan kamera itu nunggu yang kita harus sangat-sangat apa namanya, berdandan dengan tepat sekali gitu ya, kata mungkin weekend sambil santai gitu. Tapi percayalah bahwa Anda di simak dan di apa namanya, ditunggu nih sharingnya gitu ya. Nanti saya harap sesi diskusi akan sangat menarik gitu ya. Anda boleh tanya apa aja gitu ya. Tapi tentu saja kalau di kesempatan ini scholarship talk ya, tanyalah tentang proses beasiswanya. Jangan tanya Mbak udah punya pacar atau belum gitu ya. Jangan itu juga. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Kalau narasumbernya nggak keberatan gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Saya berharap banyak dalam sesi ini Anda mendapatkan banyak manfaat, karena itulah misi dari Care Center Fakultas Psikologi UGM. Jadi kita ingin apa namanya, menjadi wadah gitu ya, memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan mahasiswa gitu ya, dalam Anda gitu, Anda menyiapkan diri Anda menghadapi apa yang sedang Anda hadapi saat ini, dan juga nanti ke depannya bagaimana gitu. Jadi ini adalah salah satu upaya kita. Sekali lagi apa namanya, jangan lupa untuk menyimak gitu ya di apa namanya, akun Instagram kami dan juga YouTube kami gitu ya, ada banyak informasi di sana, dan nanti juga akan ada website dari saya. Jadi mohon doa restunya juga nih biar segera bisa launching. Itu saja mungkin dari saya. Kemudian saya akan kembalikan ke Mbak Rizky Pratama. Silakan Mbak Rizky, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Lulu.
Nah, terima kasih juga nih buat Sobat KR semua yang sudah on cam dan buat yang belum on cam bisa untuk segera menyusul ya. Nah, gimana nih dari sambutan Bu Lulu tadi tentunya udah semakin menambah semangat kita ya untuk mengikuti acara kali ini. Namun sebelum kita menuju ke pembicara, mungkin saya akan sedikit memberikan beberapa informasi terkait dengan LPDP nih. Dan jadi untuk LPDP ini saat ini sedang membuka pendaftaran tahap 2, yaitu di bulan Juli sampai Agustus, dan tentunya nanti akan dilanjutkan dengan proses seleksi, yaitu ada seleksi administrasi, bakat psikolastik, dan juga substansi. Dan seperti yang sudah Sobat Karir lihat juga di layar sudah terdapat timeline dan juga tahapan dari pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 ini. Selanjutnya juga terdapat beberapa jenis program beasiswa yang ditawarkan. Oke, mungkin boleh di next nih Kak Panitianya. Oke, nah di sini juga sudah terdapat beberapa jenis program yang dapat diambil sesuai dengan minat dan juga kebutuhan dari Sobat Karir semuanya. Tapi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut bakal ketinggalan informasinya, karena semua informasi ini dan tentunya informasi yang lebih detail nanti akan terangkum dalam buklet yang dapat Sobat Karir akses melalui web LPDP. Dan adapun syarat dan ketentuannya nanti akan sedikit berbeda-beda nih tergantung dengan beasiswa yang Sobat Karir daftar. Dan di kolom chat juga sudah disertakan ya link untuk web resminya, nanti bisa di-copy dulu, lalu di-save dan dikepoin kemudian nih, karena setelah ini kita akan menuju ke sesi yang ditunggu-tunggu. Oke, mungkin boleh diturunkan dulu. Oke, terima kasih Kak Panitia. Nah, setelah ini kita akan menuju ke sesi yang ditunggu, yaitu sesi sharing session. Karena sudah ditunggu-tunggu juga, langsung aja kita kenalan dengan pembicara keren kita. Ada Mbak Gabriela Desi Kusumawardani SPSI dan juga Mbak Alia Fauzia SPSI MS. Kepada Mbak Alia dan Mbak Desi, selamat pagi. Mungkin boleh say hey dulu nih di kamera. Halo pagi semuanya, salam kenal. Selamat pagi aku Alia. Aku Selamat pagi. Eci. Oke, selamat pagi Mbak Alia. Nah, untuk Mbak Gabriela Desi ini mungkin agak bingung gitu ya siapa dipanggilnya. Nah, jadi untuk Mbak Gabriela Desi ini bisa dipanggil Mbak Eci nih biar lebih akrab gitu. Nah, karena udah say hey juga dengan pembicara kita, kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak kenalan lebih jauh. Jadi, mari kita intip terlebih dahulu beberapa profil dari pembicara kita yang sebenarnya tadi juga udah dibocorin sedikit nih dari Bu Lulu gitu ya. Nah, untuk pembicara pertama kita ada Mbak Eci. Jadi Mbak Eci ini adalah UNDI LPDP dalam negeri yang saat ini juga sedang menjalani studinya di Universitas Gadjah Mada dengan bidang studi Magister Sains Psikologi. Sedangkan untuk pembicara kedua kita yang tentunya nggak kalah keren ada Mbak Alia sebagai pembicara kedua yang merupakan di LPDP luar negeri dari Johns Hopkins University tahun 2020 tadi ya Mbak, untuk masa studinya dan Mbak Alia ini mengambil studi bidang studi Master of Science in Clinical Mental Health Counseling. Jadi untuk Mbak Alia ini klinis gitu ya. Nanti mungkin buat teman-teman yang tertarik klinis juga boleh banget nih untuk nanya-nanyain ke Mbak Alia gimana sih pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan gitu. Oke, nah sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, saya juga mau menyampaikan beberapa hal, terutama untuk nanti Sobat Karir ketika ingin bertanya. Jadi untuk Sobat Karir yang ingin bertanya, nanti dapat menuliskan terlebih dahulu pertanyaannya di kolom komentar sejak sesi sharing dari Mbak Eci dan juga Mbak Alia. Dengan format pertanyaan, yaitu nama, underscore narasumber yang dituju, underscore pertanyaan. Udah ada contohnya di kolom chat juga ya teman-teman. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan disampaikan pada saat sesi Q&A. Atau buat Sobat Karir yang pengen tanya langsung juga boleh banget tentunya. Nanti bisa untuk raise hand terlebih dahulu dan akan dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke deh, karena sudah kenal juga dan Sobat Karir udah tahu nih gimana caranya untuk bertanya, langsung aja kita mengulik lebih dalam terkait dengan beasiswa LPDP dari dalam negeri bersama Mbak Eci. Kalau gitu kepada Mbak Eci, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizky, terima kasih juga Bu Lulu. Dan tadi saya juga setuju ya dengan yang disampaikan oleh Bu Lulu bahwa ketika kita lulus S1 itu sangat banyak kesempatan sebenarnya buat lanjut ke S2 karena banyak sekali beasiswa yang ditawarkan untuk menempuh jenjang S2 seperti itu. Kemudian saya juga sepakat dengan yang disampaikan Mbak Rizky tadi bahwa seluruh informasi terkait persyaratan LPDP, kemudian
prosedurnya itu sudah tertera dengan jelas di dalam buklet, jadi nanti teman-teman bisa cermati secara rinci lagi di buklet LPDP yang tadi sudah dibagikan melalui tautan di kolom chat. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya izin untuk share screen. Baik, sudah terlihat ya sepertinya. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing bersama teman-teman terkait dengan LPDP dalam negeri. Mungkin saya ulang sedikit lagi ya teman-teman. Saya Gabriela Desi Kusumawardhani, biasa dipanggil Eci. Saat ini saya sedang menempuh studi S2 di Magister Sains Psikologi UGM dengan beasiswa LPDP dalam negeri. Nah, sebelumnya saya juga lulusan S1 dari Psikologi angkatan 2013 bersama Mbak Alea juga. Dan saya lulus di tahun 2017, kemudian di tahun 2018 itu saya diterima menjadi ASN di salah satu instansi pemerintah pusat. Oleh sebab itu, di beasiswa LPDP ini saya mendaftar pada jalur targeted. Seperti tadi di layar, ada ya jenis-jenis beasiswa LPDP-nya apa saja. Nah, saya mendaftar yang di bagian targeted seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Kenapa sih sudah kerja, tapi kok mau sekolah lagi gitu? Nah, sebenarnya ini dirunut ketika saya di semester akhir S1 ya. Jadi waktu itu saya juga bertanya ke diri sendiri gitu, ini nanti kalau udah lulus, aku mau ngapain? Mau lanjut sekolah atau aku kerja dulu gitu. Sebenarnya saya itu waktu akhir semester di S1 sudah kepikiran, pengen kuliah nih. Nah, cuman saya masih belum punya bayangan, apakah saya mau jadi psikolog, atau saya mengambil magister sains, atau saya di bidang ilmu yang lain. Nah, kemudian saya, mohon maaf suaranya tadi echoing ya? Iya, Oke. agak echo. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk saya bekerja terlebih dulu, karena itu tadi saya masih galau, saya tuh mau ngapain kalau misalnya S2 gitu kan. Tapi saya juga salut sama teman-teman yang udah bisa langsung memutuskan gitu, bahwa oke, setelah lulus S1 aku mau langsung belajar lagi di jenjang yang berikutnya. Itu juga nggak masalah seperti itu. Nah, lalu ini dia. Jadi kenapa udah kerja kan enak tuh dapat duit, terus kenapa sih masih mau sekolah lagi gitu? Yang mana sekolah kan belajar lagi, harus baca jurnal lagi, ngerjain tugas lagi gitu kan. Nah, itu akhirnya saya coba ngomong sama diri saya gitu, kamu ini tuh beneran mau sekolah lagi nggak sih? Jadi dari yang awalnya saya punya keinginan untuk kuliah, ternyata seiring dengan berjalannya waktu ketika saya udah masuk ke pekerjaan, saya merasa keinginan itu sudah berubah menjadi sebuah kebutuhan. Saya butuh untuk kuliah. Kenapa saya tahu saya butuh untuk kuliah? Karena ada di satu titik, saya merasa secara konsisten itu ada sesuatu hal yang stuck di diri saya seperti itu. Saya merasa kayak, sebentar, ini kayaknya saya tuh bisa kasih kontribusi yang lebih untuk pekerjaan saya, tapi kok kayak ilmu saya tuh belum bisa memenuhi itu gitu. Ada hal yang kurang di situ, ada hal yang kayak belum keisi di situ. Nah, mungkin ada berbagai alternatif ya teman-teman untuk bisa memenuhi apa yang menjadi gap di diri kita gitu. Ya mungkin bisa dengan sekolah lagi atau mungkin bisa mengikuti kursus-kursus tertentu seperti itu. Namun kemudian saya cocokkan kembali dengan apa yang menjadi kesesuaian sama diri saya, dan akhirnya saya putuskan bahwa oke, jalan yang harus saya tempuh, yang paling memungkinkan untuk saya tempuh adalah dengan mencari beasiswa untuk bisa sekolah lagi, karena saya butuh sekolah lagi, saya butuh untuk menimba ilmu lagi, seperti itu. Nah, karena saya ASN, jadi di sini saya sebenarnya punya dua pilihan ya, mau tugas belajar atau mau izin belajar, seperti itu. Nah, kalau tugas belajar, itu memang harus dapat beasiswa, kemudian biasanya dibebas tugaskan dari pekerjaan. Sementara kalau izin belajar,
itu biasanya sambil bekerja dan biayanya biaya mandiri. Dan itu tadi saya juga berpikir bahwa saya masih muda, untuk studi S2 itu masih banyak kesempatan yang bisa saya raih, masih banyak beasiswa yang bisa saya coba. Jadi saya memutuskan untuk oke, saya mau S2 dengan jalur tugas belajar seperti itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan itu nggak ada habisnya ya. Kemudian muncul pertanyaan lagi, kenapa sih Ci kamu daftarnya LPDP dalam negeri? Terus kenapa di Magister Sains Psikologi dan di UGM gitu? Sebenarnya ini cukup panjang ya perjalanannya untuk bisa menemukan jawaban kenapa ini. Jadi sebelumnya sebelum LPDP, saya mendaftar beberapa beasiswa yang lain. Nah, dari situ saya belajar, dari proses-proses yang lalu, saya belajar bahwa sebenarnya yang saya butuhkan itu nggak banyak gitu. Dalam artian, saya butuh belajar dengan fasilitas yang mencukupi. Baik itu secara akademik maupun ya fasilitas penunjang lainnya, seperti itu. Nah, ketika saya membaca buklet di LPDP, saya merasa bahwa apa yang diberikan LPDP itu sudah cukup gitu dari segi biaya pendidikan maupun biaya penunjangnya. Nanti bisa teman-teman cek ya di buklet. Biaya pendidikan itu bahkan dari sejak mendaftar ke universitas sampai nanti tesis itu ada biayanya. Kemudian untuk biaya penunjang seperti biaya kehidupan 1 bulan dan seterusnya seperti itu juga di cover di dalam beasiswa LPDP. Sehingga saya merasa, loh, saya masih minta apa lagi sih dengan fasilitas-fasilitas yang seperti ini gitu. Sederhananya adalah ya saya kan tinggal belajar gitu. Karena fasilitasnya itu sudah sangat cukup buat saya untuk bisa meneruskan studi yang memang saya ingin tuju. Begitu teman-teman. Nah, kemudian kenapa di Magister Sains Psikologi UGM? Ini saya putuskan ketika saya itu sudah selesai sama diri saya sendiri. Dalam artian saya itu tahu rencana jangka panjang akan seperti apa. Kemudian di situ saya juga tahu bahwa sebenarnya tuh saya tuh minatnya di apa sih. Kemudian kira-kira tuh saya akan belajar hal-hal apa saja. Nah, dari situ saya akhirnya mulai membandingkan beberapa mata kuliah di universitas yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini juga tidak terlepas dari peran teman-teman saya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih ya di sini kepada Mas Suryo Buwono karena beliau juga membantu sejak saya persiapan LPDP sampai ke MAPSI UGM itu saya banyak bertanya ke beliau gitu dalam rangka memantapkan hati saya seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya bandingkan dengan mata kuliah yang ada, ternyata di MAPSI UGM itu yang paling mengakomodir kebutuhan belajar saya gitu. Mungkin di universitas lain tuh juga ada ya kayak ini kayak menarik nih, cuman saya merasa tetap akan lebih banyak pengetahuan yang saya dapat ketika saya mendaftar di MAPSI, karena minat saya di bidang sosial dan juga di perkembangan, jadi ketika saya melihat mata kuliah yang ditawarkan itu, wah ini udah sesuai sama apa yang saya cari, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah lingkungan yang suportif. Jadi, saya juga bersyukur ya karena diterima di beasiswa LPDP, di MAPSI itu punya kesempatan bagi saya untuk membangun koneksi dengan orang-orang baru, teman-teman baru yang juga mereka adalah orang yang hebat, seperti itu. Kemudian dosen-dosen di MAPSI juga menurut saya sudah tidak diragukan lagi ya, karena mereka memang sudah mumpuni di bidang masing-masing dan ketika mahasiswa itu kebingungan, mereka pun juga sangat welcome gitu untuk memberikan saran, memberikan jawaban kepada mahasiswanya. Kemudian staf di MAPSI itu juga sangat tanggap sehingga kami pun juga merasa aman seperti itu sebagai mahasiswa di MAPSI. Lalu yang terakhir ya tidak bisa dipungkiri juga bahwa di sini karena saya memang orang Jogja, jadi saya ketika berkuliah di MAPSI ini saya juga dekat dengan keluarga saya seperti itu. Jadi seperti lebih mudah me-reach support system di sini seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini terkait dengan persiapan LPDP.
Jadi kalau pengalaman saya kemarin itu ada 3 tahapan ya teman-teman. Sebenarnya juga sama seperti yang 2022 ini ya. Cuman bedanya kayaknya di diksi yang dipilih ya pada seleksi substansi akademik dan seleksi wawancara. Kalau tidak salah yang seleksi substansi di tahun ini itu merupakan seleksi wawancara. Nah, jadi kalau pas saya kemarin ketika pendaftaran itu saya menyusun list dokumen yang dibutuhkan. Kemudian yang paling penting di situ adalah ketika mengecek dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu harus dalam posisi tenang dan tidak tergesa-gesa. Karena meskipun mungkin kelihatannya dokumennya sederhana ya, KTP, kemudian ijazah, tapi sekali dokumen itu miss, sekali dokumen itu tidak tercentang gitu, tidak tercek, itu ya jadi buyar seperti itu. Jadi ketika mengecek dokumen itu benar-benar harus dalam kondisi tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian ketika masuk ke seleksi substansi akademik dan kebangsaan, di situ saya kemarin sih belajarnya dari tipe-tipe soal yang mungkin muncul. Taunya dari mana? Saya coba cek dari Google seperti itu. Jadi yang saya cari itu bukan langsung soalnya gitu kan. Karena pasti akan sangat beragam. Jadi saya coba cari kira-kira subtes seperti apa sih yang diujikan. Jadi ketika saya sudah punya bayangan, oh kayaknya subtes ini, subtes ini, subtes ini. Nah, saya cari keyword-nya berdasarkan subtes itu. Jadi lebih mendetail lagi untuk mendapatkan soal-soal latihannya. Kemudian juga jaga kesehatan, karena seleksi substansi akademik ini membutuhkan waktu yang berjam-jam seperti itu. Jadi apa ya, ibaratnya kayak otak kita tuh harus panas untuk berjam-jam seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin jaga stamina. Kemudian untuk seleksi wawancaranya, pengalaman saya kemarin saya benar-benar dikulik habis tentang esai. Jadi saya wawancara itu selama 45 menit seperti waktu yang memang ditentukan, dan di situ wawancara menanya tentang esai yang saya tulis. Nah, bagaimana saya mempersiapkannya? Saya baca lagi esai yang saya tulis, nggak cuma sekali tapi berkali-kali, sampai saya bisa menemukan kira-kira tuh pertanyaan apa sih yang mungkin muncul dari esai yang saya tulis, seperti itu. Terus ya udah saya coba tanyain ke diri sendiri, jadi kayak tanya sendiri, jawab sendiri, seperti itu. Dan saya juga berlatih bersama teman yang sama-sama mendaftar untuk LPDP. Oh ya teman-teman, kemarin itu juga saya nggak tahu bahwa sebenarnya ada informasi yang bisa didapat dari grup seperti grup di Discord, di Telegram, seperti itu ada banyak informasi tentang LPDP. Nah, waktu itu saya nggak tahu, jadi saya benar-benar hanya memanfaatkan informasi dari ya media sosialnya LPDP, dari teman yang sama-sama mendaftar, dan dari awardee sebelumnya, seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa coba juga cek di berbagai platform yang memang menyediakan informasi tentang LPDP, dan silahkan disaring seperti itu. Dan di seleksi wawancara juga teman-teman harus jaga kesehatan, karena meskipun kita tidak menghitung, tapi otak kita juga tetap panas gitu untuk mempersiapkan jawaban yang harus kita berikan, untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang kita dapatkan juga. Nah, untuk LPDP yang saya kemarin, itu kurang lebih prosesnya selama 3 bulan ya. Jadi tahun lalu itu awal Mei diumumkan pendaftaran, kemudian di tanggal 31 Agustus itu sudah pengumuman penerima beasiswa, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu bagaimana sih persiapannya gitu kan, sambil kerja nih, terus itu tuh mungkin enggak gitu dilakukan. Mungkin dengan terseok-seok, enggak terseok-seok juga ya. Mungkin tapi memang membutuhkan effort yang cukup besar gitu ya teman-teman. Karena awalnya saya tuh juga nggak sadar gitu bahwa ternyata secapek itu ya mempersiapkan ketika sambil kerja. Nah, ini ilustrasi aja ya teman-teman. Nggak saklek seperti ini sih yang kemarin saya lakukan gitu. Jadi memang jam kerja saya itu dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Kemudian di situ saya sudah komitmen sama diri sendiri bahwa nggak usah coba-coba mencicil menulis esai ketika jam kerja gitu. Akhirnya saya coba bikin strategi, ya udah ketika jam kerja dan ada waktu senggang, itu saya gunakan untuk cek kelengkapan berkas. Dan karena di ASN itu ada persyaratan tambahan lainnya, jadi saya harus menyelesaikan persyaratan tambahan lain itu terlebih dulu, karena waktunya kadang tentatif ya, bisa cepat, bisa lama untuk proses penyelesaiannya.
Nah, kemudian selepas kerja itu saya udah set waktu gitu. Pokoknya ketika semua pekerjaan rumah sudah selesai, entah itu mencuci, memasak, makan, dan teman-temannya, saya harus fokus untuk bisa mencicil esai yang harus saya tulis. Entah itu yang esai kontribusi maupun esai tentang personal statement. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk menyempatkan waktu istirahat. Karena biar bagaimanapun juga, meskipun kita dikejar waktu, meskipun ada deadline yang menghantui, tapi kita tetap butuh istirahat gitu, supaya badan itu nggak yang sepaneng terus panjang waktu. Apalagi kan prosesnya kemarin 3 bulan ya untuk LPDP ini, belum sama persiapannya yang mungkin bisa 3 bulan juga seperti itu. Nah, lalu adaptasi. Gimana sih adaptasi dari kerja ke kuliah? Itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menantang teman-teman. Karena ketika saya bekerja, dengan jam kerja yang seperti itu tadi kan waktu saya lebih teratur. Bahkan ketika saya pulang kerja pun tuh tanpa saya sadar, saya juga mengatur waktu saya seperti pulang kerja nanti setelah bersih-bersih diri, mencuci, memasak, makan, dan melakukan aktivitas yang lain. Tanpa saya sadar itu adalah hal yang teratur gitu. Nah, ketika kuliah, meskipun ada jadwal kuliah, tetapi waktunya fleksibel. Maksudnya fleksibel adalah ada yang jam kuliahnya mulai jam 7:30 pagi, 9:30, 2:30 sore. Nah, di rentang-rentang waktu itu kan ada waktu-waktu kosong yang sebisa mungkin seharusnya itu bisa digunakan untuk seperti mencicil tugas, seperti itu. Bahkan tugas itu nggak hanya tugas individu, tapi juga tugas kelompok, tugas diskusi dengan kelompok, terus tugas kelompok yang dibagi per individu, seperti itu. Jadi harus bagaimana caranya itu tuh dibagi gitu. Sebenarnya ketika kuliah, waktu yang dipunya tuh lebih banyak, lebih fleksibel. Dan itu juga merupakan sebuah tantangan ya, karena banyaknya tugas yang dipunya harus bisa diselesaikan, seperti itu. Kemudian yang saya highlight kedua di bagian adaptasi ini adalah baca jurnal. Karena ketika bekerja, saya itu jarang baca jurnal. Bukan nggak pernah ya teman-teman, tapi saya jarang. Ketika saya butuh sebuah referensi untuk ide-ide yang harus saya sampaikan, itu saya biasanya sih cek di jurnal. Tapi kan nggak semua pekerjaan yang saya lakukan itu tentang memberikan ide seperti itu. Jadi ya jatuhnya jadi jarang. Nah, ketika kuliah, wah semua adalah tentang jurnal seperti itu. Bahkan ketika mereview chapter buku pun juga harus didampingi dengan membaca jurnal supaya bisa lebih paham operasional dari apa yang dituliskan di dalam buku itu. Jadi waktu awal-awal kemarin itu saya juga sempat agak kaget gitu ya, kayak wah ternyata bener ini tuh semua tuh tentang jurnal dan jurnal. Tapi nggak apa-apa. Nanti lama-lama itu juga akan menjadi sebuah hal yang biasa seperti itu. Oke, kemudian kita masuk di bagian terakhir, insight dari saya yang baru kuliah selama 3 bulan. Jadi yang pertama adalah bersiap untuk pahit dan manisnya hari-hari yang akan datang. Agak tinggi gitu ya bahasanya, padahal artinya tuh nggak gitu juga. Jadi sebenarnya gini, ketika saya kuliah, sebelum kuliah gitu, saya mikir kayak, kayaknya kuliah akan menyenangkan gitu kan. Memang menyenangkan, tapi ada juga masa di mana kayak merasa capek, pengen nangis, tugasnya banyak, itu tuh ada. Dan ya itu adalah hal yang memang harus kita persiapkan gitu, bahwa ada momen-momen yang seperti itu. Tapi dengan adanya momen-momen seperti itu tuh bukan berarti kita terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, kalau butuh istirahat ya istirahat. Kalau udah bisa lebih tenang, lebih jernih lagi, oke, ayo dikerjakan lagi, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah apresiasi diri atas perjalanan yang sudah ditempuh sampai saat ini. Ini juga kayak baru-baru kemarin gitu saya rasakan bahwa, oh iya ternyata perjuangan selama ini tuh ya susah loh sebenarnya. Apalagi kemarin kayak kamu tuh kerja udah capek, masih harus nyiapin, itu tuh hal yang susah gitu. Dan ya nggak apa-apa kalau kamu mau bilang diri kamu tuh hebat gitu, karena ya kamu sendiri kan yang melalui itu. Dan emang benar kita harus fokus sama tujuan kita ke depannya lagi, tapi nggak apa-apa untuk berhenti sejenak, untuk berterima kasih bahwa ya ini semua tuh juga berkat usaha yang kamu lakukan, berkat bahkan usahamu bertanya ke teman-teman tuh itu juga sudah merupakan sebuah usaha gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah untuk mengapresiasi diri sebentar gitu supaya ya kita bisa apa ya, nggak terlalu banyak menuntut kepada diri sendiri seperti itu. Oke, mungkin sekian sharing dari saya. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Eci. Wah, insightful dan informatif banget ya Sobat Karir apa yang disampaikan Mbak Eci tadi. Dan menarik banget juga nih karena tadi Mbak Eci juga udah sharing pengalamannya kalau sebelumnya juga sudah bekerja nih. Pastinya Sobat Karir di sini udah punya banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyakan ya. Tapi sebelum itu bisa ditulis dulu nih di kolom chat karena setelah ini kita akan mendengarkan sesi sharing session dari Mbak Alia terkait dengan beasiswa LPDP luar negeri. Jadi langsung aja nih kepada Mbak Alia, saya persilahkan. Terima kasih Rizky. Sebelumnya keren banget ya Mbak Eci. Aku sangat kagum juga sama Eci karena aku juga teman Eci. Jadi aku pengen menjelaskan sedikit lagi tentang LPDP. Kurang lebih nambahin aja dari yang apa yang udah Eci jelasin. Cuma bedanya sekarang aku pengen lebih fokus ke bagaimana pengalaman aku daftar buat LPDP luar negeri. Nah, aku mau izin share screen juga. Nah, buat LPDP luar negeri sebelumnya aku pengen kenalan dulu sekali lagi. Perkenalkan, nama aku Alia Fauziah, aku bisa dipanggil Alia. Aku awardee LPDP luar negeri tahun 2018, jadi kayak udah lama banget. Kalau kalian tahu atau mengikuti perkembangan LPDP, sebenarnya setiap tahun selalu ada perbedaan tes, perbedaan apa namanya kayak timeline dan lain sebagainya gitu. Jadi di 2018 itu aku daftar sekitar bulan September, kemudian diterima di bulan Desember gitu. Nah, kemudian aku daftar berbagai universitas dulu gitu. Prosesnya panjang, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak di tanya jawab aja gitu biar di sininya nggak terlalu panjang. Aku berangkatnya tahun 2020 Januari gitu. Jadi keterimanya di LPDP 2018 bulan Desember. Satu tahun kemudian aku baru berangkat gitu. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya LPDP memang memungkinkan kita untuk daftar tanpa LOA gitu ya. Nanti LOA akan aku jelaskan lebih dalam lagi gitu tentang apa sih itu LOA dan gimana cara dapetinnya juga gitu buat teman-teman yang tertarik untuk kuliah di luar negeri gitu. Kebetulan aku adalah awardee dari Johns Hopkins University di Amerika Serikat. Programnya namanya Master of Clinical Mental Health Counseling. Jadi kayak semacam klinis, mirip-mirip sama psikolog klinis gitu. Mungkin teman-teman ada yang dari anak psikologi klinis gitu ya, ada yang dari MAPSI atau ada yang tertarik pengen psikologi klinis. Nanti aku akan jelasin juga sedikit bedanya apa sih gitu antara lulusan psikologi klinisnya luar negeri sama lulusan psikologi klinisnya Indonesia gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam. Nah, kemudian aku lulus tahun 2021 bulan Desember kemarin, jadi kayak anak baru lulus banget nih gitu. Aku 23 tahun kuliah, 23 tahun loh banget ya Allah. Orang umurnya jauh baru berapa gitu ya. Aku kuliah 23 bulan, aku kebetulan dapat penghargaan Student Excellence Award in Counseling kayak gitu. Terus kegiatan aku saat ini setelah beberapa bulan lulus yang baru seumur jagung, aku sekarang jadi karir mentor di MyEdusolve untuk program Kampus Merdeka. Gitu. Kayaknya ada beberapa anak-anak aku juga yang ada di sini, menti-menti aku juga yang ada di sini, karena mereka sangat suportif, aku bangga. Kemudian aku juga sekarang menjadi EAP atau Employee Assistant Program buat clinical counsel sebagai clinical counselor di Workplace Options. Itu semacam salah satu penyedia jasa konseling klinis untuk perusahaan-perusahaan gitu di seluruh dunia. Kemudian aku juga sedang membuat startup gitu. Aku menjadi co-founder sebuah startup kesehatan mental di US. Namanya Vera. Karena ini US based, jadi mungkin tidak bisa diakses dari Indonesia gitu. Terus aku pengen cerita sedikit nih, kenapa aku pilih kuliah di luar negeri gitu. Jadi awalnya itu mungkin sebenarnya dari bahkan sebelum aku lulus gitu ya, aku udah kepengen kuliah di bidang klinis. Tapi zaman dulu aku belum kepikiran ya, aku pengen kuliah di bidang klinis itu buat apa gitu. Buat apa dan apa yang harus aku ambil? Apakah di Indonesia, apakah di luar negeri? Aku sempat kepikiran juga pengen jadi psikolog klinis di Indonesia gitu. Jadi kalau gitu kan kalau mau jadi psikolog klinis berarti harus ambil ini ya psikolog magister profesi psikologi di Indonesia gitu bidang klinis. Tapi aku masih belum yakin tuh pas masih 2017 itu pas aku belum lulus kuliah itu aku masih belum yakin. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja dulu. Aku kerja selama 2017 sampai 2018, kemudian juga sambil mempersiapkan IELTS, sambil mempersiapkan macam-macam gitu. Tapi aku yakin kalau aku suka banget di bidang klinis, aku suka kesehatan mental, aku suka membantu orang untuk mengenali diri mereka, kayak gitu, dan lain sebagainya. Aku tahu apa yang aku suka, tapi aku belum tahu nih, apa keyakinan aku untuk S2, kayak gitu kan. Jadi aku belum ngambil. Kemudian aku coba daftar LPDP,
sambil mengeksplor berbagai program yang tersedia di luar sana kayak gitu, nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Kemudian sambil aku bekerja, saat itu aku bekerja di salah satu startup kesehatan mental namanya Ibunda ID. Kalau mau di-follow silakan guys. Aku nggak kerja di sana lagi tapi aku suka mempromosikan. Nah, Ibunda ID ini ada di Instagram, followersnya udah 200-an, keren. Mantap. Nah, di sana aku sebagai counseling lead atau head of counselor-nya, jadi aku semacam mengelola nih psikolog-psikolog, psikiater-psikiater, klien-klien. Jadi aku tahu banget apa yang dihadapi oleh psikolognya, apa yang dihadapi oleh klien-kliennya. Mereka tuh kendalanya apa sih? Kenapa sih orang tuh susah banget untuk mendaftar konseling gitu? Kenapa? Stigmanya apa nih? Hambatannya apa? Kayak gitu. Nah, aku melihat berbagai tantangan, baik itu dalam counseling face to face maupun online counseling di Indonesia gitu. Tapi kalau aku mikir lagi, kalau aku S2 di Indonesia, mungkin aku hanya akan jadi psikolog sebagai praktisi gitu. Sementara aku pengen lebih dari itu. Aku pengen mengubah sistem. Aku pengen membuat orang-orang jauh lebih aware dengan counseling in general, kesehatan mental mereka kayak gitu. Sementara aku ngelihat di US itu udah banyak orang yang awareness-nya sangat tinggi terhadap kesehatan mental gitu. Apalagi jauh sebelum pandemi itu mereka sudah menggunakan online counseling. Jadi platform online counseling di Amerika Serikat itu sudah sangat pesat jauh sebelum pandemi kayak gitu. Makanya aku tertarik. Kayaknya aku pengen mencoba deh ke sana aja kayak gitu. Aku coba cari-cari program-programnya yang menarik, yang kira-kira paling sesuai dengan kebutuhan aku, nggak cuma kebutuhan untuk menjadi seorang praktisi, tapi juga memenuhi kebutuhan aku untuk mengembangkan dan mengimprove online counseling khususnya kesehatan mental di Indonesia kayak gitu. Kemudian apakah langsung lolos? Tidak ya teman-teman, tidak mungkin yang namanya langsung lolos itu. Yang namanya kegagalan adalah bagian dari proses, jadi nggak usah merasa sedih gitu atau khawatir ketika gagal gitu. Aku pernah gagal beasiswa lain, aku pernah daftar AAS, aku nggak diterima langsung otomatis gitu, ya Allah sedih banget. Saat itu aku juga belum memiliki pengalaman minimal 2 tahun, jadi aku nggak bisa daftar Chevening dan Fulbright gitu. Jadi banyak banget yang aku merasa nih, aku pengen kuliah tapi belum bisa diterima di beasiswa mana-mana gitu. Kalau gitu di mana nih beasiswa yang mau menerima aku? Oke, ternyata ada LPDP yang cocok. Nanti kita bahas lagi lebih dalam tentang LPDP. Aku ditolak di 4 dari 7 universitas yang aku daftar gitu. Jadi selama 1 tahun lebih dari 1 tahun ya, aku mungkin daftar sekitar 2 tahun ya. Dari sebelum daftar LPDP aku udah mulai daftar universitas. Aku ditolak di 4 universitas tapi keterima di 3 gitu ya, lumayan lah gitu. Nggak sedih amat tapi masih ada sedihnya gitu. Universitas pilihan pertama aku adalah NYU dan aku ditolak guys. Aku sedih banget pas itu karena aku dulu daftar LPDP pengen bilang sama LPDP aku mau daftar NYU gitu kasarnya gitu ya. Tapi ternyata aku nggak diterima di situ di pilihan pertama aku. Jadi sedih tapi habis itu bangkit lagi, kita daftar lagi yang lain gitu dong. Terus aku juga mengulang IELTS 2 kali gitu karena IELTS aku kurang untuk beberapa universitas yang aku dulu pengen daftarin gitu. Dulu mereka butuhnya all band atau each band 7 gitu, sementara aku overall 7 tapi ada satu band yang 6,5, sedih banget, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah aku setelah mengulang udah cukup gitu. Jadi belajar IELTS itu penting guys. Keren banget. Nah, kenapa sih aku pilih Johns Hopkins University? Seperti yang tadi aku bilang, aku sebenarnya keterima di 3 universitas dari 7 gitu. Tapi aku akhirnya memilih Johns Hopkins University karena Johns Hopkins University ini pertama top 10 universitas di dunia gitu ya. Mereka untuk program medicine dan mental dan health in general gitu, mereka adalah nomor 1 bahkan di dunia gitu ya. Jadi mengalahkan universitas-universitas keren-keren lainnya kalau untuk medical gitu kan, keren banget. Terus kurikulum program yang menunjang teori, riset, dan praktek. Jadi menurut aku ada beberapa universitas dan kebanyakan di Amerika yang menunjang yang tadi aku udah ceritain tentang tujuan aku kenapa aku pengen S2 di luar negeri kayak gitu. Nah, menurutku mereka menyediakan berbagai fasilitas yang sangat mendukung gitu untuk aku memahami teori, memahami riset, juga melakukan praktek secara langsung gitu. Mereka sangat menekankan culture and diversity gitu. Jadi nggak hanya fokus pada Western culture, tapi fokus sama semua budaya. Dan aku sangat senang akan hal itu. Bahkan ada satu namanya course, satu mata kuliah khusus cuma buat ngomongin culture and diversity. Gitu. Dosen dan staf fakultasnya juga sangat responsif dan caring. Aku sangat senang. Dan variasi kelas pilihan yang sangat terspesialisasi. Jadi benar-benar ada matkul yang kita tuh bahkan nggak kepikiran gitu.
kesempatan kerja dan magang beragam, kalau ini sebenarnya di seluruh universitas di Amerika ya. Amerika itu sangat, walaupun aku tidak Amerika banget sih sebenarnya, cuma yang aku sangat kagumi adalah mereka sangat memfasilitasi mahasiswa untuk kerja dan magang gitu sambil kuliah maupun setelah kuliah, bahkan dikasih kesempatan tanpa nge-apply visa tambahan, kamu bisa langsung kerja buat anak non STEM. STEM itu science, teknologi, dan mathematics. Anak non STEM kamu bisa 1 tahun kerja setelah kuliah di sana tanpa nambah visa lagi. Kalau misalnya anak STEM, kamu bahkan bisa bekerja sampai 3 tahun. Gitu. Malah jadi promosi, maaf guys. Terus, kenapa aku pilih beasiswa LPDP? Udah jelas banget sebenarnya apa yang dijelasin sama Kak Eci tadi ya, Mbak Eci. Keren banget Mbak Eci, aku bangga sama Mbak Eci. Terus, aku pengen ngejelasin kenapa kalau dari aku sendiri pilih LPDP. Karena LPDP ini fully funded, dia menyediakan berbagai biaya buat semua yang aku butuhkan, mulai dari aku sebelum berangkat sampai setelah berangkat sampai aku pulang lagi gitu, bahkan segalanya udah dicukupin lah gitu, aku masih bisa jalan-jalan gitu, masih keren lah gitu pokoknya, mantap LPDP. Kemudian visi misi dan LPDP ini menurut aku selaras dengan personal value aku. Jadi ketika kita daftar beasiswa, kita tuh nggak bisa cuma sekadar daftar gitu, aku kayaknya pengen daftar aja karena dia bayarin, aku nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu kenapa mereka membayar kita gitu. Kenapa mereka mau mendanai kita untuk kuliah? Ternyata mereka tuh punya tujuan gitu. LPDP punya tujuan, beasiswa lain seperti Chevening, Fulbright, AAS dan lain sebagainya punya tujuan gitu. Kita harus tahu apa sih visi dan misi mereka, apa yang mereka harapkan dari setiap lulusannya, sehingga kita juga bisa tahu apakah itu selaras dengan kita. Kalau misalnya selaras, akan lebih meningkatkan kemungkinan kita untuk keterima juga gitu. Kemudian bisa mendaftar walaupun belum memiliki LOA. Ini sangat menguntungkan menurut aku karena nggak banyak beasiswa yang seperti ini. Ada beberapa, cuma beasiswa lain banyak kan sudah meminta memiliki LOA. Tapi kalau kalian sudah punya LOA duluan sebelum daftar beasiswa LPDP akan sangat membantu gitu. Bahkan kalian bisa memilih salah satu jalur yang menurutku sangat memudahkan gitu. Nah, aku jelasin sedikit tentang jalur itu maksudnya apa. Jadi Eci tadi sedikit ngomongin dan teman-teman tadi juga mungkin sudah lihat di awal gitu. Ada beberapa jenis beasiswa LPDP, ada umum. Umum itu terbagi dari reguler dan PTUD, perguruan tinggi utama dunia, ada afirmasi dan targeted juga gitu. Syaratnya semuanya hampir sama, cuma bedanya mungkin yang afirmasi, targeted dan perguruan tinggi utama dunia ada sedikit tambahan informasi yang dibutuhkan. Kayak kalian butuh upload sesuatu sedikit gitu misalnya. Kalau untuk yang umum, aku daftar yang umum reguler gitu. Kalau yang umum reguler itu kalian ya udah nggak punya LOA nggak apa-apa. LOA adalah letter of acceptance. Jadi kalian dinyatakan sudah lulus dan sudah keterima oleh universitas yang kalian tuju kayak gitu. Nah kalau reguler kalian nggak harus punya itu, nggak apa-apa gitu. Dan kalian dikasih waktu 1,5 tahun untuk mencari LOA sampai kalian bisa berangkat kayak gitu. Setelah 1,5 tahun beasiswanya bukan digugurkan sih, lebih ke kalian kalau misalnya lewat dari 1,5 tahun kalian harus apply ulang kayak gitu. Sementara bedanya dengan yang perguruan tinggi utama dunia adalah kalau kalian sudah punya LOA yang unconditional yang sudah tidak ada syarat lagi, kalian udah pasti keterima. Tapi khusus untuk 10 atau 15 universitas utama dunia gitu, salah satunya Johns Hopkins juga termasuk, MIT, Harvard, dan lain-lain gitu, ada di listnya LPDP, bisa dicek di website. Kalau kalian sudah punya LOA di universitas-universitas tersebut, kalian nanti ada satu tahap tes yang nggak perlu kalian lakukan gitu. Nanti aku bahas sedikit lagi. Yang afirmasi dan targeted bisa dibaca aja ya ininya di website LPDP, syarat-syaratnya kurang lebih sama, cuma target ininya pesertanya akan berbeda-beda dan ada sedikit tambahan gitu yang perlu dilakukan. Nah, alur pendaftarannya ini 2022 aku udah cek lagi, kurang lebih sama sebenarnya sama yang dulu, cuma bedanya yang dulu lebih ribet gitu. 2018 tuh macam-macam aja deh, yang ada semacam FGD-nya lah dan lain-lain kayak gitu. Kalau sekarang alhamdulillah semakin simpel dan menurutku semakin memudahkan. Untuk yang pertama seleksi administrasi ya sudah pasti mengunggah seluruh dokumen. Yang kedua tadi sudah dijelaskan sama Eci juga, seleksi bakat skolastik adalah semacam sejenis TPA gitu. Tesnya terdiri dari 3 bagian, verbal, numerik, sama pemecahan masalah. Ada 300 poin, tidak ada passing grade, tapi passing grade-nya itu kayak semacam kurva normal. Jadi setiap tahun, misalnya di tahun tersebut,
yang normalnya adalah atau paling banyaknya di tengah-tengah nilai orang-orang adalah di 150 gitu. Berarti nanti passing grade-nya adalah di 150. Kebetulan pas zaman aku dulu passing grade 195 karena rata-rata orang-orang bisa mencapai itu gitu. Kebetulan aku kalau nggak salah dapat 230-an, nggak tinggi-tinggi banget gitu, tapi cukup lah. Nah, kalau aku menyarankan kalau teman-teman mau aman gitu mungkin tujuannya adalah di atas 200 lah gitu, biar di atas passing grade gitu. Kita nggak tahu passing grade, tapi bisalah dicoba latihan terus sampai poinnya sekitar itu. Nggak ada benar dan salah, bukan maksudnya. Kalau salah nggak akan di minus nilainya, jadi nggak masalah. Kalau misalnya bingung, jawab aja ngasal gitu. Better ngejawab ngasal terus benar daripada jawab dikosongin gitu kan. Terus seleksi substansi ini 40-60 menit, mungkin harusnya normalnya 45 kali ya. Interviewnya fokusnya mengenai motivasi, persiapan kuliah, kepahaman kalian tentang program apa yang kalian ambil, kontribusi dan rencana apa yang akan dilakukan setelah lulus, juga pertanyaan-pertanyaan terkait kematangan psikologis gitu. Jadi misalnya apakah kalian sudah siap kuliah di luar negeri gitu, bagaimana kalau nanti kalian menghadapi rasisme dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana kondisi psikologis kalian khususnya jika nanti kalian kuliah di sana sendirian, struggling dan sebagainya gitu. Kalau zaman aku dulu mungkin ada sedikit pertanyaan yang berbeda gitu, lebih ke Indonesia, ke nasionalismean, tapi setahu aku untuk sekarang udah ditiadakan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kemudian, nah kalau tips dari aku gitu ya, mulai dari mana sih kalau misalnya mau daftar kuliah di luar negeri gitu. Kalau menurut aku dimulai dari diri sendiri dulu, cari tahu dulu apa tujuan studi kalian ke luar negeri. Kalau misalnya cuma pengen S2 doang gitu, itu akan sangat sulit ketika kalian mendaftar beasiswa maupun mendaftar universitas gitu, karena kalian tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa yang sebenarnya mendasari alasan kalian untuk keluar negeri, apa yang ingin diraih, apa rencananya setelah lulus, kenapa sih harus S2. Karena seperti yang tadi Eci sudah jelaskan gitu ya, Eci juga mencari tahu dulu nih kenapa memang dia benar-benar harus ngambil S2 kayak gitu. Nah itu mulai dari dalam diri dulu, dikulik-kulik dulu nih, emangnya apa yang pengen kalian lakukan setelah lulus gitu. Setelah itu baru coba riset-riset atau cari tahu tentang program-program yang kalian tertarik, universitas-universitas apa yang menunjang gitu, yang kira-kira bagus, yang kira-kira bisa memfasilitasi kebutuhan kalian yang tadi ingin S2 dengan tujuan-tujuan tertentu itu gitu. Dicari tahu dulu, baik itu dalam maupun luar negeri, sama-sama teman-teman harus riset mendalam gitu ya. Setelah itu atau bahkan jauh sebelum itu gitu, siapkan IELTS atau TOEFL gitu. IELTS atau TOEFL adalah harga mati yang tidak mungkin tidak ditanya, terutama di kalau misalnya teman-teman mau daftar S2 ke luar negeri gitu. Pasti akan ditanya IELTS maupun TOEFL. Sama aja gitu. Di seluruh dunia sekarang sudah menerima baik IELTS maupun TOEFL. Nggak ada yang nggak perlu, kalau ke Amerika harus TOEFL Kak, nggak kayak gitu. Jadi Amerika menerima IELTS maupun TOEFL, Inggris juga menerima IELTS maupun TOEFL dan lain sebagainya gitu. Latihan terus karena belum tentu kita bisa mencapai apa batas mereka dalam sekali tes, tapi harapannya sih sekali tes aja, jangan banyak-banyak, soalnya mahal guys. Terus pertanyaan yang sering ditanyakan gitu, cari univ dulu atau beasiswa dulu Kak gitu, cari LOA dulu atau beasiswa dulu gitu. Apapun yang pertama kali buka. Kalau emang yang pertama kali pendaftaran, misalnya kalian udah mau mempersiapkan diri bulan Februari nih, tapi LPDP baru buka bulan Agustus, ya udah jangan menunggu LPDP gitu. Kita daftar dulu aja ke universitas. Habis itu baru ketika LPDP udah buka kita daftar LPDP. Atau ternyata yang buka LPDP duluan, kita baru persiapan nih sekarang nih bulan apa nih? Bulan Mei nih, LPDP lagi bukaan nih kebetulan gitu. Daftar langsung, kita langsung siap-siap. Nah, LOA-nya belum dapat nggak masalah. Yang penting daftar aja dulu, jangan menunda-nunda. Kemudian bikin checklist sama seperti yang Eci jelaskan tadi, dan tingkatkan portofolio dan skill di bidang tujuan juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merasa aku pengen di bidang itu tapi aku nggak punya pengalaman atau nggak punya organisasi atau pekerjaan di bidang itu sebelumnya kayak gitu, akan sangat lebih baik kalau teman-teman sambil menunggu sambil meningkatkan portofolio di bidang-bidang yang ingin dituju gitu. Karena nanti ketika daftar universitas khususnya gitu, mereka akan sangat melihat relevansi antara pengalaman kalian, portofolio kalian dengan program yang akan kalian daftarkan gitu. Nah, mungkin tips-tipsnya segitu, tapi mungkin aku share sedikit gitu ya. Gimana rasanya kuliah di Amerika gitu. Gimana rasanya kuliah di luar negeri. Mungkin mostly di luar negeri, tapi aku cuma mau ngomong di Amerika aja, soalnya aku nggak tahu yang di negara lain gimana rasanya gitu.
sangat-sangat banyak membaca ya. Kalau teman-teman merasa sulit untuk membaca, welcome to the real world guys gitu. Kita akan benar-benar misalnya kalian punya satu kelas, satu pertemuan hari Senin, kalian akan disuruh baca banyak banget gitu sampai 200 halaman cuma untuk diskusi di hari itu. Besok ada bacaan baru guys gitu. Kapan bacanya? Tergantung kalian gimana mengatur waktu gitu. Kadang-kadang malam-malam, kadang-kadang sambil di jalan gitu dan lain sebagainya. Bener-bener sebanyak itu dan itu cuma buat satu pertemuan doang kayak gitu. Jadi rajin-rajin membaca mulai dari sekarang, perbanyak membaca gitu. Kemudian mahasiswa akan sangat-sangat dituntut untuk independen gitu. Teman-teman nggak seperti S1 ya. S1 mungkin dosen-dosennya masih ngejar kalian gitu. Apalagi dosen pembimbing skripsi yang baik-baik dari psikologi UGM gitu. Wah, sangat nanya-nanyain gitu. Gimana kabarnya kalau di S2 terutama di Amerika kalian nggak akan ditanya-tanya udah gitu. Gimana jalan kalian harus sangat mandiri. Bahkan di kelas kadang-kadang nih ada dosen-dosen yang nggak ngejelasin sama sekali. Mereka cuma ngelempar kasus, kita diskusi gitu. Jadi selama 2,5 jam kuliah udah isinya diskusi doang kayak gitu. Berdasarkan apa yang sudah dibaca sebelumnya selama 200 halaman itu gitu. Jadi memang akan sangat ini ya, culture shock sedikit gitu kalau misalnya yang kemarin biasanya kok gampang banget nih kuliah, sekarang kok tiba-tiba begini banget gitu. Terus akan banyak menggunakan tools dan teknologi baru karena memang Amerika ini sangat ini ya, apa namanya, teknologi oriented gitu. Jadi apa-apa tuh kalau bisa jangan manusia yang mengerjakan. Kalau bisa teknologi gitu. Jadi kita akan dituntut untuk sangat sering belajar gitu teknologi. Kemudian fasilitas kampusnya juga sangat-sangat menyenangkan gitu, menurut aku sangat apa ya, membantu mahasiswa gitu. Kita diantar jemput di malam hari dong, baik banget gak? Jadi kalau misalnya malam-malam pengen belanja gitu, kalian pesan aja di aplikasi. Keren banget kan? Kayak semacam Gojek gratis, bukan Gojek, adanya Car sih, Gokar, Uber gitu, kayak semacam Uber gratis kayak gitu. Disediakan free counseling juga, ada kelas bahasa kalau teman-teman merasa wah aku udah international student dan aku merasa bahasa Inggrisku kurang, bisa ikut kelas bahasa gratis juga dan perpusnya 24 jam dengan fasilitas super oke banget gitu. Sayangnya aku nggak punya foto perpus karena kemarin corona, jadi perpusnya tutup. Sedih. Terus mungkin yang pasti adalah sering homesick dan kadang harus menghadapi rasisme gitu ya. Terutama aku pakai kerudung, aku kelihatan banget nih bukan orang, nggak ada bule-bulenya gitu. Jadi mungkin kadang ada perilaku orang-orang yang tidak menyenangkan gitu kepada aku dan aku harus adjust dengan itu, gunakan fasilitas yang memang diberikan untuk deal with that gitu. Resiliensi, bangkit dari keterpurukan. Tidak boleh hanya oh sedih banget sih di sini, susah banget di sini, nggak boleh kayak gitu. Kita harus belajar untuk bangkit gitu. Tipsnya adalah kalau bisa sebelum kalian berangkat gitu, coba cari grup-grup atau grup WA lah, grup Facebook lah, isinya mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah di kota tempat kalian akan berangkat gitu. Kalau bisa dari jauh-jauh hari sebelum berangkat. Di sana kalian akan mendapatkan banyak banget support system, banyak teman-teman baru yang akan membantu kalian, bahkan ngasih tahu kalian gimana caranya sih buat apply visa dan lain-lain kayak gitu. Nanti buat sampai di sana nyari tempat tinggal gimana dan sebagainya. Buat yang paling berkesan, belum habis kan waktunya, maaf ya. Buat yang paling berkesan buat aku mungkin lebih ke interaksi dengan orang dari seluruh penjuru dunia itu sangat-sangat menyenangkan, apalagi aku praktek konseling dengan orang-orang lokal gitu ya. Sangat-sangat sulit gitu. Full bahasa Inggris, orang-orang sana tuh bahasa Inggrisnya tidak seperti bahasa Inggris yang biasa kita dengar normal gitu. Orang sana bahasa Inggrisnya sangat slang gitu, jadi perlu sangat dilatih gitu. Kadang-kadang kesulitan, tapi nggak apa-apa, cari bantuan gitu. Ada berbagai budaya dan kebiasaan baru karena di Amerika itu isinya orang-orang dari seluruh negara, banyak yang dari Afrika, banyak yang dari Eropa, banyak yang dari Australia, Asia Timur, Asia Tengah dan sebagainya. Jadi harus belajar untuk menyesuaikan diri dan serunya adalah jalan-jalan ke berbagai negara bagian gitu. Jadi ya lumayan lah. Bisa kemana-mana gampang. Naik pesawat nggak terlalu mahal karena negara bagian di tuh di Amerika Serikat tuh lumayan gampang dituju gitu. Insight-nya maaf ya kalau misalnya telat kelamaan, punten nih panitia. Jadi insight-nya yang menurut aku sangat perlu aku tekankan adalah kuliah di luar negeri itu sebenarnya nggak sesusah itu. Mungkin bayangannya wah belajarnya harus baca mulu nih kebanyakan, terus harus belajar sendiri lah dan sebagainya. Sebenarnya nggak sesusah itu, buktinya aku bisa mendapatkan award juga nih dari Johns Hopkins, tandanya bahkan aku memiliki prestasi yang lebih baik daripada mahasiswa-mahasiswa lokal gitu, mahasiswa-mahasiswa yang dari Amerika Serikat aslinya gitu. Jadi orang Indonesia pun bisa gitu menghadapi itu semua. Kemudian
Banyak penyesuaian yang harus dilakukan, lebih independen, lebih proaktif, lebih aware pada isu sosial, politik, budaya, karena itu akan sangat berdampak pada kita ketika kita hidup di sana gitu. Ketiga, jangan takut kesulitan, banyak orang yang akan membantu, benar-benar banyak orang yang akan membantu. Kalian cuma perlu reach out ke mereka aja. Membuka opportunity baru yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya. Kayak sebenarnya aku nggak kepikiran pengen bikin startup di US, ternyata ada nih teman-temanku yang mengajak aku untuk bikin startup. Dan banyak opportunity lainnya gitu, teman-teman. Terima kasih banyak. Maaf, panitia kelewatan waktunya. Segitu dari aku. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanya, bisa setelah ini di sharing session. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Alia. Wah, udah semakin banyak nih ya gambaran kita terkait dengan beasiswa LPDP ini. Dan tadi kayaknya juga Sobat KR semua udah semakin termotivasi juga untuk mempersiapkan dan untuk mengejar menjadi the next awardee gitu. Nah, biar lebih mantap lagi, mungkin setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A, dan saya juga izin mengingatkan kembali bagi Sobat KR yang ingin bertanya, dapat untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama _narasumber yang _pertanyaan. Dan buat yang ingin bertanya secara langsung juga boleh untuk raise hand nih. Oke, dan kayaknya nih juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Mbak Elis dan juga Mbak Eci dan juga Mbak Alia. Dari yang pertama ada dari Mbak Elis, ditujukan untuk Mbak Alia, mau tanya nih, pengen banget tanya tips gimana caranya biar pantang menyerah. Karena kadang kita sebagai manusia itu ketika gagal langsung sedih dan takut untuk mencoba lagi. Gimana caranya sih biar nggak berhenti berusaha, dan apa sih yang memotivasi Kak Alia dulu? Oke, mungkin langsung aja kepada Mbak Alia untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Elis. Oke, makasih Rizky. Buat itu menurut aku yang namanya rasa sedih atau kecewa gitu ya, pasti ada. Gitu. Kita nggak bisa menolak perasaan itu. Gitu. Kita selalu akan menghadapi itu. Nggak apa-apa gitu. Dijalani aja, diterima aja. Setelah itu baru bangkit lagi gitu. Nggak apa-apa. Nggak harus kemudian bilang ke diri sendiri kalau aku nggak boleh kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Dijalani dulu, oh ya sedih ya rasanya ya. Oh ya rasanya kecewa ya, kok susah banget ya. Perasaan itu wajar banget gitu menurut aku. Yang penting setelah diterima kita ingat lagi tujuan kita apa. Oh ternyata kita punya tujuan yang lebih besar daripada rasa takut itu. Gitu. Kalau misalnya tujuan itu lebih besar dari rasa takut atau rasa kecewa, apakah worth it untuk dilakukan lagi? Kalau itu worth it, lakukan lagi. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi tadi ketika gagal nggak apa-apa ya Mbak, dijalanin aja, terus habis itu dievaluasi dan kita bisa bangkit lagi gitu. Oke, dan terima kasih Mbak Alia. Nah, selanjutnya juga sudah ada pertanyaan dari Happy Virginia untuk Mbak Eci nih kali ini. Pertanyaannya, bagaimana proses mendapatkan izin tugas belajar dari atasan khususnya untuk ASN? Langsung aja kepada Mbak Eci, silakan. Baik, terima kasih Mbak Happy atas pertanyaannya. Halo Happy juga sama-sama satu angkatan sama aku dan juga sama Alia. Oke, jadi tadi pertanyaannya gimana dapat izin tugas belajar ya, karena latar belakangnya adalah ASN. Nah, jadi itu balik lagi ke posisi munculnya keinginan pengen kuliah yang datang pergi kayak gitu. Jadi ketika kerja ada tuh rasa muncul pengen kuliah lagi, kemudian lama-lama rasanya itu kan menguat tuh. Nah, ketika saya tahu bahwa oke, kayaknya ini ke depannya nih aku emang benar-benar akan lanjut S2 deh. Nah, di situ saya mulai ngobrol sama atasan langsung saya gitu. Saya kayak mulai apa ya, istilahnya kayak sounding gitu. Pak, saya mohon izin sepertinya dalam 1 atau 2 tahun ke depan saya akan mendaftar atau memproses untuk saya bisa lanjut studi seperti itu. Dan di situ juga saya sharing ke atasan langsung saya bahwa nanti akan saya tempuh melalui jalur beasiswa. Meskipun waktu itu saya juga belum tahu gitu, masih nggak tahu, aduh kira-kira beasiswa apa yang mau saya daftar gitu. Cuma saya udah kepikiran bahwa oke, saya mau ngambil jalur beasiswa. Jadi itu sudah di sounding gitu ke atasan langsung saya, dan saya sangat bersyukur ya karena atasan langsung saya juga sangat mensupport untuk bisa lanjut kuliah lagi seperti itu. Jadi ketika itu
saya juga nggak cuman ke atasan langsung sih sebenarnya, dalam tanda kutip sounding-nya gitu, saya juga ke atasan lagi, jadi sampai ke tingkat direktur itu ketika dalam waktu senggang gitu lagi diskusi yang sederhana, saya juga menyampaikan keinginan saya bahwa ingin kuliah lagi. Dan akhirnya ketika ada pembukaan beasiswa itu juga saya sampaikan bahwa, Pak, ini ada pembukaan beasiswa seperti ini, mungkin nanti saya akan fokus juga untuk mendaftar ke situ begitu. Jadi beliau juga sudah paham bahwa oke, dia memang sungguh-sungguh mau lanjut sekolah gitu. Akhirnya menurut saya izin belajar dari atasan saya kemarin cukup mulus ya, maksudnya tidak banyak ada dramanya. Jadi akhirnya ketika ada pembukaan beasiswa ya sudah saya daftar dan mengurus berkas-berkasnya sampai akhirnya saya bawa juga ke bagian biro SDM seperti itu. Mungkin itu dari saya. Semoga menjawab ya Mbak Happy. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mbak Happy untuk pertanyaannya dan juga Mbak Eci sudah menjawab. Jadi tadi intinya kita harus meyakinkan diri terlebih dahulu biar kita juga bisa meyakinkan atasan dan tentunya mengkomunikasikan ke atasan gitu ya Mbak ya. Dan ini udah ada pertanyaan ketiga juga dari Mbak Hoirinisa Ringganis nih. Izin bertanya, mohon maaf ini untuk Mbak Hoirinisa berarti ditujukan untuk Mbak Alia dan Mbak Eci, begitu mungkin? Iya, Mbak. Oke, jadi untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk mendaftar S2 di luar negeri maupun di dalam negeri, karena saya berkuliah di daerah Sumatera dan sangat terasa perbedaan kepercayaan diri anak yang berkuliah di daerah Jawa dan juga Sumatera, terutama di kepercayaan diri. Oke, terima kasih Mbak Irinisa. Mungkin pertama kita dengarkan terlebih dahulu jawaban dari Mbak Alia mungkin ya. Pada Mbak Alia, silahkan. Oke, terima kasih Rizky dan Hoirinisa. Kalau menurut aku, kepercayaan diri itu berangkat dari dalam diri ya pastinya ya. Gimana cara untuk meningkatkannya? Bisa mulai dari mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri dulu nih. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kalau misalnya memang ada kekurangan, ditingkatkan bagaimana caranya meningkatkannya. Karena kalau kita nggak kenal tentang diri kita sendiri, kita aja nggak tahu kalau ditanya kelebihan dan kekurangan jawabannya apa, bagaimana orang lain bisa yakin untuk membiayai kamu daftar beasiswa gitu. Kamu harus mengenal dirimu dalam berbagai hal gitu, baik itu dalam segi tujuan, baik itu dalam segi kelebihan kekurangan, apa yang membedakan kamu dengan orang lain, apa keunikan dirimu. Mulai dari situ dulu, kalau memang ternyata kamu merasa ada kekurangan, karena memang kepercayaan diri itu kan biasanya datang dari rasa inferior gitu ya. Aku masih kurang ini nih, masih tidak sehebat yang lain nih, atau tidak sejago ini gitu. Sebenarnya LPDP khususnya ya, membuka kesempatan dari berbagai daerah gitu. Targetnya bahkan memiliki buat daerah-daerah tertentu, bahkan LPDP bikin kuota tersendiri gitu, namanya beasiswa afirmasi untuk daerah-daerah yang memang dikhususkan kayak gitu. Jadi jangan merasa khawatir gitu, nggak usah merasa oh pasti LPDP ngambilnya yang keren-keren doang atau yang dari kota-kota besar doang. Enggak banget kayak gitu, enggak sama sekali. LPDP menyediakan berbagai daerah, berbagai beasiswa, jenis beasiswa yang bahkan dikhususkan untuk orang-orang dari fokus di daerah-daerah terpencil, dari daerah Papua gitu dan sebagainya. Buat orang-orang yang memiliki keterbatasan biaya juga disediakan gitu, dan lain sebagainya. Yang penting adalah mereka akan menerima ketika kamu tahu gitu, tahu tujuanmu apa, tahu kelebihan dan kekuranganmu apa, tahu kenapa kamu harus dibiayai kayak gitu. Kalau kamunya sendiri merasa masih belum mengenal diri gitu, akan sulit bagi orang lain untuk menilai seberapa layak mereka untuk membiayai kamu atau menerima kamu di sebuah universitas kayak gitu. Jadi kepercayaan diri akan meningkat seiring lebih pahamnya kamu tentang dirimu dan keinginan kamu untuk meningkatkan kemampuan diri seperti itu. Oke deh, terima kasih Mbak Alia. Mungkin langsung aja kita dengar jawaban dari Mbak Eci gitu ya terkait jawaban ini. Oke, mungkin saya melengkapi apa yang sudah tadi disampaikan Mbak Alia ya terkait kenali diri sendiri, kenali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Bahkan terkadang ketika
kita punya sebuah kekurangan, itu tuh kadang merupakan kelebihan yang terlalu lebih gitu. Jadi ya sebenarnya nggak yang semua kekurangan tuh adalah hal yang kurang gitu. Kadang memang ada kelebihan yang porsinya itu terlalu lebih. Misalnya kayak perfeksionis. Kok aku merasa perfeksionis banget ya? Sebenarnya kan perfeksionis itu di satu sisi baik ya, karena ya kita mau hasil yang kita berikan, pekerjaan yang kita lakukan, tugas-tugas yang kita kerjakan itu tuh baik gitu. Nah, tetapi ketika kita terlalu fokus kepada hal yang sangat baik sampai lupa bagaimana prosesnya, sampai lupa bagaimana bahwa kita mungkin akan melakukan kesalahan di situ, itu kan yang kemudian menjadikan kata perfeksionis itu sebagai mungkin kekurangan untuk beberapa orang seperti itu. Jadi memang ini bukan proses yang instan untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri. Memang prosesnya itu ya harus coba ngobrol sama diri sendiri, coba kenal diri sendiri. Bahkan mungkin kalaupun merasa sulit, itu butuh mencari bantuan pun nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak bertanya ke teman atau cerita ke teman, itu juga nggak apa-apa karena dengan mencari bantuan seperti itu tuh kan juga dapat membantu diri sendiri gitu untuk bisa lebih mengenal diri sendiri. Mungkin itu kalau tambahan dari saya, Mbak Rizky. Oke, terima kasih Mbak Eci. Jadi intinya untuk bisa lebih percaya diri adalah kuncinya mengenali diri gitu ya Mbak ya. Oke, semoga sudah menjawab pertanyaannya dan setelah ini mungkin bisa untuk dipraktekkan juga. Dan selanjutnya sudah ada pertanyaan lagi dari Mbak Iren Putri, izin bertanya, bagaimana konten atau isi portofolio yang bagus? Soalnya saya pernah gagal di LPDP kemarin. Terima kasih. Mungkin ini juga kepada Mbak Alia dan Mbak Eci, jadi kepada Mbak Alia dulu lagi nih mungkin. Mbak Alia masih di mute, mohon maaf. Punten. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana konten atau isi portofolio yang bagus karena saya pernah gagal di LPDP kemarin. Oke. Portofolio yang bagus untuk beasiswa maupun untuk universitas adalah portofolio yang sangat sesuai dengan apa yang kalian tulis di esai gitu. Kalau kalian tulis di esainya kalian ingin berkontribusi sebagai misalnya psikolog klinis atau berkontribusi di kesehatan mental di Indonesia gitu. Portofolio yang bagus adalah kalian sudah pernah melakukan kontribusi-kontribusi lainnya nih di bidang tersebut, baik itu pengalaman volunteer, pengalaman organisasi, atau background pendidikan, dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya kalian mungkin belum punya pengalaman sama sekali nih Kak, tapi udah ada usaha apa yang kalian lakukan kayak gitu. Portofolio itu nggak mesti menunggu pekerjaan gitu, nggak mesti menunggu diberikan oleh orang lain, kamu bisa melakukannya sendiri gitu. Misalnya portofolio yang pengen kamu buat adalah aku belum pernah punya pengalaman di bidang kesehatan mental nih Kak, aku nggak pernah kerja di sana kayak gitu. Buatlah sendiri, misalnya bikin akun Instagram untuk menginformasikan kepada banyak orang tentang kesehatan mental di Indonesia gitu. Atau kalian bisa membuat konten-konten sendiri gitu, mulai dari konten di Twitter atau konten di Instagram, konten di LinkedIn dan lain sebagainya. Portofolio itu adalah yang baik adalah yang paling mencerminkan bahwa apa yang akan kalian pelajari dan apa yang akan kalian lakukan setelah lulus itu sudah pernah dan sudah tercermin bahkan dari sebelum kalian sekolah di S2 nanti gitu. Oke, terima kasih Mbak Alia. Kalau gitu biar lebih lengkap lagi, kita dengerin jawaban dari Mbak Eci. Oke, terima kasih. Sebenarnya yang disampaikan sama Mbak Alia udah lengkap banget ya teman-teman. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi memang untuk portofolio itu usahakan selaras gitu. Supaya yang membaca pun juga paham gitu bahwa oh ternyata tujuannya dia itu memang sesuai dengan apa yang dia sampaikan di dalam portofolionya seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini juga bisa dibantu dengan minta tolong kepada teman untuk mereview kembali portofolionya karena mungkin ketika kita yang membuat sendiri kan ya kayaknya oke sih gitu, tapi butuh juga istilahnya untuk dicek ulang kembali oleh orang lain yang di luar diri kita gitu, apakah itu kira-kira sudah selaras atau belum gitu, seperti itu sih. Seperti itu Mbak Rizky.
Oke, terima kasih Mbak Eci. Jadi tadi intinya terkait kontribusi dan juga perlu untuk selaras gitu ya dengan diri kita. Oke, langsung aja. Kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Putri, ditujukan untuk Mbak Eci nih kali ini. Izin bertanya, saya menempuh S1 non-psikologi. Apakah LPDP boleh lintas jurusan? Jika iya, apakah pasca sarjana juga dibiayai oleh LPDP, dan selanjutnya bagaimana cara mendaftar LPDP maupun daftar universitas, sedangkan saya akan mendapatkan ijazah S1 bulan Oktober. Terima kasih. Oke, baik. Ini langsung saya jawab ya, Mbak Rizky. Jadi, apakah LPDP itu boleh mendaftar lintas jurusan? Yang setahu saya itu boleh selama kita punya justifikasinya. Jadi, kenapa kita mendaftar ke jurusan yang kemudian berbeda dari yang sebelumnya? Nah, selama ada justifikasi yang kuat, selama ada alasan yang kuat dan itu alasannya tuh apa ya, istilahnya tidak ngambang gitu, benar-benar alasannya realistis seperti itu, kenapa sangat butuh untuk kuliah di jurusan yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, menurut saya itu tidak apa-apa seperti itu. Nah, karena di MAPSI sendiri pun ada teman-teman saya yang waktu itu S1-nya dari teknik kimia, dari sosiologi, seperti itu. Karena memang kalau di MAPSI sendiri kan S1-nya bisa dari non-psikologi, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, ini ya, apakah Prapaskah juga dibiayai oleh LPDP ya? Mungkin ini bisa dicek kembali ke kebijakan yang paling baru, karena saya khawatir kalau misalnya ada kebijakan terbaru lagi seperti itu, karena yang saya tahu, yang dibiayai oleh LPDP itu adalah biaya pendaftarannya. Waktu itu sempat ada pembahasan sih, apakah Prapaskah kan termasuk ke matrikulasi ya, sama seperti matrikulasi seperti itu. Apakah matrikulasi itu juga ikut difasilitasi oleh LPDP? Saya sebenarnya agak-agak lupa ya teman-teman, tapi mungkin nanti bisa dicek kembali dan biasanya mendekati apa ya, mendekati waktu pendaftaran LPDP, bahkan sejak pendaftaran dimulai sampai nanti di akhir pengumuman itu kadang ada banyak webinar yang diselenggarakan oleh pihak LPDP seperti itu untuk bisa bertanya langsung kepada pengurus dari LPDP itu sendiri. Begitu. Kemudian tadi yang pertanyaan ketiga, apa ya tadi, Mbak Rizky? Sebentar. Untuk pertanyaan ketiga itu cara mendaftar LPDP maupun daftar universitas, sedangkan akan mendapatkan ijazah S1-nya bulan Oktober. Oh, oke. Cara mendaftarnya ya. Sebenarnya itu dicek juga di bagian persyaratan pendaftaran. Karena kalau tidak salah kan salah satu syarat untuk disubmit nanti di akun LPDP itu harus ada ijazah ya, seperti itu. Tapi mungkin itu nanti bisa dicek lagi ya, atau mungkin Mbak Alia kira-kira ada informasi yang terkait hal ini? Buat daftar sebelum punya ijazah Kalau ya? sebelum ijazah? Setahu aku kalau LPDP harus punya minimal SKL. SKL ya? Oh Minimal ya. harus ada SKL. Kalau belum punya ijazah nggak apa-apa, tapi harus ada SKL. Sama transkrip terakhir. Oke, mungkin itu juga bisa dijadikan sebagai ini ya, opsi gitu ya teman-teman. Kalau misal pengen daftar LPDP tetapi ijazahnya ternyata belum keluar, seperti itu. Kemudian untuk mendaftar tadi ya LPDP, ijazah, berarti udah semua ya Mbak Rizky ya? Sepertinya sudah, Mbak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eci, Mbak Alia. Jadi tadi bisa untuk lintas jurusan dan nanti untuk informasi detailnya juga bisa dilihat secara langsung di web LPDP begitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini ada Mbak Chelsea ditujukan untuk Mbak Alia. Saya ingin bertanya mengenai LOE. Bagaimana cara mendapatkan LOE dari universitas luar negeri ya Mbak? Apakah untuk mendapatkan ini berarti kita sudah harus membayar biaya kuliah di universitas tersebut? Terima kasih. Terima kasih Rizky dan Chelsea pertanyaannya. Untuk LOA, sebenarnya setiap universitas memiliki tahap seleksi yang berbeda-beda. Yang pasti adalah mengupload segala jenis dokumen yang dibutuhkan, kurang lebih sama kayak LPDP gitu ya.
Yang pasti di semua universitas akan diminta untuk mengupload tes IELTS atau TOEFL, kemudian akan diminta untuk membuat esai. Esainya biasanya mereka dalam bentuk statement of purpose atau personal statement kayak gitu. Dan menjelaskan kenapa sih kalian ingin kuliah di sana ataupun kenapa kalian cocok untuk diterima di sana kayak gitu. Itu esainya juga perlu disiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Kemudian beberapa universitas ada yang bakal pakai tes gitu ya, ada yang pakai tes tertulis, ada yang membutuhkan kalau misalnya kalian pengen ke Amerika gitu, beberapa membutuhkan tes semacam GRE. GRE itu kayak apa ya bahasanya tuh kalau di Indonesia mungkin TPA buat TPA buat pasca sarjana gitu, TPA buat pasca sarjana, tapi ini khusus yang disediakan oleh Amerika gitu. Jadi se-Amerika tuh ada yang namanya GRE, graduate apa gitu aku lupa namanya. Nah, beberapa universitas akan meminta gitu tes tersebut, tapi nggak semua. Silakan dicek di setiap program itu biasanya satu universitas pun setiap programnya bakal berbeda-beda requirement-nya apa aja. Setelah itu biasanya akan setelah dokumen-dokumen submit, esai sudah disubmit juga, biasanya mereka juga akan minta surat rekomendasi gitu. Nah, surat rekomendasi ini kalau untuk buat universitas luar negeri umumnya minta 2. Tapi ada juga yang bakal minta 3. Bedanya mereka kadang-kadang nggak minta kita yang upload gitu. Kadang-kadang mereka cuma minta email dari orang yang ingin dimintai ini aja, orang yang ingin dimintai surat rekomendasi aja. Nanti si orang yang akan dimintai surat rekomendasi itu akan dikirimkan link oleh mereka untuk meng-typing langsung di link tersebut apa yang mereka semacam rekomendasi mereka terhadap aplikan atau kandidat tersebut kayak gitu. Nanti kalau itu juga sudah lewat, sudah berhasil, kalian biasanya akan dilakukan tahap berikutnya itu interview gitu atau wawancara. Wawancaranya sangat berbeda-beda, sangat bervariasi juga. Aku pernah wawancaranya hanya one on one, ada juga yang wawancaranya sama panel gitu. Jadi kita dihadapkan oleh berbagai orang-orang bule gitu. Wah, pusing banget. Mana di sini kan kalau misalnya di sana jam 7 pagi, di sini jam 7 malam. Kadang-kadang aku ada interview yang harus subuh-subuh gitu. Aku lagi subuh baru interview kayak gitu. Jadi setelah interview biasanya barulah nanti mereka akan mengirimkan decision. Decisionnya itu berupa email gitu dalam bentuk PDF menyatakan apakah kalian diterima atau tidak. Kalau kalian diterima itulah namanya LOA gitu. Kalau LOA-nya itu adalah LOA unconditional, tandanya sudah tidak memiliki syarat lagi, kalian sudah resmi diterima di universitas tersebut gitu. Hanya tinggal daftar ulang aja kayak satu lah, ada daftar ulangnya gitu. Sementara kalau LOA-nya conditional gitu, biasanya kalian masih akan diminta sesuatu. Umumnya yang conditional itu karena memang IELTS-nya atau TOEFL-nya kurang. Jadi diminta untuk IELTS sekali lagi. Jika IELTS atau TOEFL-nya sudah terpenuhi, barulah akan diterima kayak gitu. Terus tadi pertanyaan berikutnya adalah apakah kalau sudah punya LOA akan otomatis kita harus bayar? Bayar ininya pendaftarannya itu di awal gitu. Bayar uang pendaftaran pasti di awal, tapi bukan uang kuliah ya. Uang pendaftaran adalah uang yang kita bayarkan ketika kita kayak semacam beli aplikasi gitu, beli aplikasi untuk daftar gitu. Jadi ketika kita daftar, kita harus bayar buat mereka mereview semua proses seleksi kita. Keterima maupun tidak keterima, itu uangnya ya udah kita ikhlaskan gitu. LPDP mengcover ini ya. LPDP mengcover ini, yang penting disimpan resipnya, disimpan bukti kita sudah bayar kayak gitu. Tapi LPDP cuma akan mengcover satu, yang keterima aja gitu. Kemudian kalau misalnya kalian bertanya apakah disuruh bayar untuk universitasnya secara langsung kayak gitu, untuk menjadi mahasiswa apakah pas daftar ulang akan langsung tadi disuruh bayar, enggak kayak gitu. Itu akan diminta ketika kalian sudah mau masuk gitu. Jadi biasanya nanti setelah LPDP keterima atau beasiswa udah keterima, baru nanti mereka akan minta kita bayar kayak gitu. Tenang aja, jangan khawatir. Oke, terima kasih Mbak Alia. Jadi tadi tergantung juga dengan persyaratan dari masing-masing universitas yang didaftar gitu ya Mbak ya. Dan sebenarnya masih banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan masuk karena emang menarik banget obrolan kita kali ini, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin pertanyaan tadi juga jadi pertanyaan penutup, tapi tenang aja buat Sobat Karir, nanti buat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti akan dijawab secara asinkron gitu. Nah,
Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua pembicara kita yang hari ini udah keren banget nih dan udah sharing banyak banget pengalamannya. Dan kalau boleh saya rangkum juga sedikit terkait dengan beasiswa LPDP ini, tadi sudah ada terkait dengan tahapan, lalu juga sedang membuka tahap 2, pendaftaran tahap 2 di Juli dan Agustus, dan nanti untuk bukletnya bisa langsung dicek di web resmi. Dan dari kedua pembicara kita udah tahu nih hal-hal yang perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan begitu untuk beasiswa LPDP ini, dan tentunya terkait dengan pengalaman-pengalaman dari narasumber kita. Nah, selanjutnya mungkin saya boleh minta closing statement dan juga mungkin sedikit tips and trick untuk mendaftar beasiswa LPDP ataupun menjalani prosesnya ini gitu, dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Mbak Eci terlebih dahulu. Oke, baik. Closing statement ya. Oke, untuk closing statement-nya mungkin gini. Jadi, apa ya, perubahan yang terjadi dalam hidup itu nggak jarang tuh bakal kerasa sulit gitu di awal. Bahkan nggak cuma di awal, kadang di perjalanan pun kita juga akan menemui tantangan-tantangan yang lain gitu kan. Dan percayalah kalau yang namanya sambat, mengeluh, itu tuh pasti ada gitu, dan itu nggak apa-apa. Nah, tapi di balik itu semua, ketika kita sudah bisa melewatinya, ya ternyata kita memang bisa menjalani itu, meskipun mungkin dengan air mata, tapi juga ada bahagianya seperti itu. Dan mungkin kalau untuk tips and trick, saya lebih ke arah sempatkan waktu untuk istirahat, karena prosesnya itu memang sepanjang itu, persiapannya tuh juga menguras pikiran, menguras tenaga, menguras biaya juga terkadang seperti itu. Jadi ya sempatkanlah istirahat untuk apapun hal yang sedang ingin kita tuju dan untuk apapun hal yang memang sedang kita jalani saat ini. Itu aja Mbak Rizky, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Eci. Jadi tadi kita harus tetap yakin gitu ya, biar apapun yang dihadapin kita tetap bisa untuk semangat dan melanjutkan, dan juga jangan lupa untuk istirahat. Dan selanjutnya closing statement dan juga tips and trick dari Mbak Alia. Kalau dari aku mungkin ini ya, yang namanya perasaan takut itu wajar, rasa cemas itu wajar. Ketika kalian menghadapi sesuatu yang besar, pasti ada rasa takut. Tapi nggak apa-apa, itu tandanya kalian memang sedang berkembang, sedang menghadapi sesuatu yang besar, dan nggak apa-apa ya gitu. Kemudian kalau misalnya kamu merasa kok berat banget gitu, sadari bahwa kamu nggak harus berjuang sendirian gitu di perjalanan ini. Ada banyak orang yang bisa membantu kalian. Kalian cuma perlu reach out kepada mereka karena ada begitu banyak orang yang mau membantu kalian. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Alia. Oke, kedua pembicara kita kompak nih ya. Intinya kita nggak apa-apa untuk takut, dan kita nggak perlu kok untuk berjuang sendiri gitu kalau tadi dari Mbak Alia. Oke deh, terima kasih Mbak Alia, Mbak Eci. Nah, selanjutnya mungkin akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada kedua pembicara kita. Mungkin Kakak Panitia boleh untuk ya. Oke, jadi ini adalah sertifikat untuk Mbak Gabriela Desi Kusumawardani SPSI, dan juga ada sertifikat dari maksud saya untuk Mbak Alia. Oke, bisa di next terlebih dahulu. Ya, ini untuk sertifikat untuk Mbak Alia, dan mungkin setelah ini akan ada sepatah dua patah kata dari Bu Lulu yang akan diwakilkan oleh Mbak Sinta. Kepada Mbak Sinta, dipersilahkan. Oke, terima kasih Rizky. Sebelumnya aku mewakili dari Mbak Lulu dan Career Center mau mengucapkan terima kasih banget ya buat Alia. Aduh, buat Mbak Alia, maaf ya nih kami soalnya satu angkatan, jadi apa namanya ngobrolnya lebih santai biasanya. Terima kasih buat Alia sama Eci udah menyempatkan waktu hari ini buat sharing-sharing juga sama teman-teman yang ternyata nggak cuma menginspirasi teman-teman peserta, tapi juga panitia dan juga saya dan Mbak Zahra ini untuk segera daftar beasiswa gitu. Oke. Kalau dari aku mungkin gitu aja. Terima kasih tadi atas pemaparannya yang sangat-sangat bagus dan insightful. Moga-moga kita bisa kerjasama lagi ya untuk kedepannya gitu.
Baik, terima kasih Mbak Sinta. Nah, nggak kerasa banget nih ya, ternyata Sobat KR kita udah benar-benar ada di penghujung acara, dan tadi banyak sekali insight dan juga sharing pengalaman yang kita dapatkan yang bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua, dan tentunya semoga dapat menjadi bekal untuk dapat mempersiapkan diri menjadi the next LPDP awardee. Kemudian, saya juga izin mengingatkan untuk Sobat Karir untuk segera mengisi link presensi yang juga sudah dikirimkan di kolom chat ya, karena hal ini juga akan menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.